Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muslih Abdul Karim lahir di Desa Mojo atau yang lebih dikenal dengan Jambangan, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Kiai Haji Muslih Abdul Karim, beliau lahir pada tanggal 17 Ramadan 1343 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1921 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Kiai Haji Abdul Karim dan ibunya Ibu Isa. Pengembaraan menuntut ilmu beliau dimulai sejak beliau umur 10 tahun. Dimulai dari beliau nyantri dengan Kiai Haji Sarbini di pesantren Lengkong, Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Tidak hanya itu, beliau berlanjut ke pesantren Sarang, berguru kepada Mbah Imam Sarang, berguru kepada Kiai Haji Zubair Dahlan, berguru kepada Kiai Haji Syuaib. Dan tidak sampai di situ saja. Beliau nyantri di pondok pesantren An-Nur Lasem di bawah asuhan Kiai Haji Khalid. Beliau juga mengaji kepada Kiai Haji Maksum. Dan tidak berhenti di situ saja. Kiai Haji Muslih Abdul Karim berguru di pesantren Abu Dharin kepada beliau Kiai Haji Abu Dharin. Dan pada akhirnya beliau nyantri di pondok pesantren Jambes di bawah asuhan Kiai Haji Ihsan Dahlan. Singkat cerita, setelah sekian lama Kiai Haji Muslih mengaji dan mengabdi di pondok pesantren Jambes, tibalah saatnya beliau untuk pulang dan untuk berdakwah. Beliau berdakwah dan bermukim di Desa Tangge. Dan yang istimewa, saat beliau pulang, beliau ditemani beberapa teman seperjuangannya. Seiring berjalannya waktu, santri-santri Kiai Haji Muslih semakin bertambah banyak. Dan akhirnya pada tahun 1950 beliau mendirikan lembaga pendidikan ala madrasah pertama di Desa Tangge. Kiai Haji Muslih bin Abdul Karim terkenal sosok kiai yang wiran, kiai yang zuhud, dan kiai yang istiqomah, seakan tanpa lelah. Beliau selalu mutolaah dan beliau selalu istiqomah mengaji. Dan Kiai Haji Muslih Abdul Karim terkenal sosok kiai yang suka riyadhah, sesuai dengan nama kecilnya, yaitu Soib. Setelah sekian lama beliau mendidik para santrinya, tepat pada hari Sabtu pada tanggal 20 Jumadil Ula 1405 Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 Februari 1984 Masehi. Kiai Haji Muslih yang penyabar, yang istiqomah, dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat pada usia 64 tahun. Dan untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan beliau, setiap tanggal 20 Jumadil Ula diadakanlah acara Haul. Dan inilah dokumenter pra acara Haul yang ke-42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kepanitiaan Hall yang ke-42 Kiai Haji Muslih Abdul Karim. Untuk persiapannya kami sudah memulainya
2 bulan sebelumnya, meliputi pembentukan kepanitiaan yang mana di dalam haul tersebut meliputi dari beberapa acara. Yang pertama yaitu mulai dari festival, perlombaan-perlombaan, ada sunatan massal, ada bahsul masail, ada pembacaan tahlil umum, Khatmil Quran bil Hifdzi, dan juga ada Khatmil Quran bin Nadri. Untuk menyukseskan acara tersebut, dari kami membentuk panitia dari alumni, dari santri, dan yang lainnya. Terkait penggalian dana atau pendanaan acara tersebut, kami meminta bantuan dari para muhibbin, para alumni, dari Hayat Dakwah, yang mana dari teman-teman mengisi di acara tersebut. Di Hayat Dakwah di pedesaan yang sekitar Tuban ya khususnya. Untuk logistik, ini dari beberapa alumni dan para masyarakat sekitar yang meliputi dari beras, air mineral, dan daging dan yang lain-lainnya. Kami dari panitia haul yang ke-42 Kiai Haji Musli Abdul Karim mengucapkan banyak terima kasih kepada para alumni, para muhibbin, dan masyarakat sekitar atas sumbangsih yang diberikan kepada kepanitiaan haul tersebut. Dengan ucapan jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai festival Jampus, kita tahu bahwa festival ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata festival, berasal dari kata dasar festa, yang artinya pesta besar atau acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu. Secara garis besar, festival diadakan untuk merayakan, memperingati, dan mempersatukan halayak sekitar dengan suatu tema tertentu. Nah, pada konteks ini, kami dari Kepengurusan Jam'iyah Pusat Al-Ittihad Pondok Pesantren Rawdatul Thalibin Tangger Indonesia mengadakan festival Jampus yang kami kemas dalam bentuk perlombaan, meliputi muhafadzah, qiraatul kutub, kitobiah, dan juga cerdas cermat agama dan wawasan kebangsaan. Yang mana perlombaan ini diikuti oleh dari masing-masing tingkatan. Untuk muhafadzah, qiraatul kutub, dan kitobiah ini ada 3 tingkatan, 3 delegasi dari Jam'iyah Fariyah tersebut. Untuk tingkat anak-anak 3 peserta, tingkat remaja 3, kemudian tingkat dewasa 3. Jadi untuk 3 lomba ini ada 3 tingkatan dengan 3 peserta dari tiap tingkatan. Untuk yang terakhir, cerdas cermat keagamaan dan wawasan kebangsaan, ini diikuti 3 peserta dari Jam'iyah Fariyah masing-masing. Untuk qiraatul kutub ada penilaian segi takib, makna, murad, adab, dan juga ada pertanyaan dari Dewan Juri. Kemudian untuk kitobiah, penilaian dari segi isi, bahasa, gaya, dan adab. Dan yang terakhir yaitu perlombaan cerdas cermat, wawasan keagamaan, dan juga kebangsaan. Ini untuk penilaiannya mutlak nilai peserta ketika acara tersebut. Jadi secara umum, tujuan umum dan inti dari sebuah festival Jampus kali ini yaitu yang pertama untuk melestarikan sekaligus merayakan budaya dan tradisi ala pesantren. Yang kedua, mendorong minat kuat menjaga karangan ulama salaf soleh. Yang ketiga yaitu membangun rasa kebersamaan dan identitas dari Jam'iyah masing-masing. Yang keempat yaitu sebagai sarana hiburan dan juga pelepas rutinitas, yang mana kita tahu pada acara ini akan dilaksanakan setiap malam Selasa. Yang biasa kita lakukan untuk musyawarah, untuk kali ini kita adakan festival. Yang festival ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan, berbeda dari hari-hari biasa, dan menjadi cara untuk melepas boring dari teman-teman sekalian.
Setiap menjelang Haul Kiai Haji Muslih Abdul Karim, kami dari Kepengurusan Hay'ah Dakwah Luar mengadakan khataman massal di setiap hari Jumat, yang mana berjarak kurang lebih 2 bulan dari acara Haul. Khataman ini diikuti oleh santri Tanggir. Kita mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore. Terkait dengan tempat-tempatnya, kami bekerja sama dengan Hasta untuk mencari tempat khataman. Dan alhamdulillah kami mendapatkan kurang lebih 70 tempat khataman yang tersebar di daerah Tuban dan Bojonegoro. BMK ialah forum diskusi atau musyawarah di lingkungan pondok pesantren untuk membahas dan memecahkan berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam kontemporer atau hukum agama, sosial, dan kebangsaan yang belum memiliki jawaban yang jelas. Tujuan utama BMK ialah menghasilkan keputusan hukum dan solusi atau isu-isu yang berkembang di masyarakat agar sesuai dengan ajaran agama Islam, yang melibatkan para ahli dari bidang ilmu fikih, usul fikih, hadis, dan lainnya, yang seringkali juga melibatkan dari bidang ilmu yang relevan, yang sifat dinamis dan kontekstual, yang mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun mulai dari tahun 1970, dan sekarang BMK sudah terlaksana sebanyak 55 kali pada tahun 2025 ini. Untuk peserta ini mulai dari Jawa, Madura, yang jumlahnya sekitar 35 peserta. Pelaksanaan BMK ini dilaksanakan 2 jalsah. Untuk jalsah pertama dilaksanakan pada malam Sabtu pukul 20.00 WIB sampai 24.00 WIB. Dan jalsah kedua dilaksanakan pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Untuk kegiatan sunatan massal atau khitanan massal ini kami selenggarakan dari awal untuk khalayak umum. Tidak ada batasan harus alumni ataukah masyarakat-masyarakat yang memang kawasannya dekat dengan kawasan pondok. Untuk pelaksanaan tahun ini panitia memang memberikan kuota sebanyak 25, dan adanya pembatasan ini tidak lain tidak bukan karena agar mereka sebagai peserta biar tertangani secara maksimal. Selain peserta mendapatkan pelayanan terbaik, aman dan nyaman mestinya, tentu nanti juga peserta akan mendapatkan bingkisan, diantaranya sarung, seragam, baju, terus kemudian juga ada sembako. Dan di sisi lain juga ketika peserta mengikuti khitanan massal di Ponpes Tanggir, tentu karena ini pelaksananya adalah di pondok pesantren, nanti juga akan mendapatkan barokah juga doa dari para masyayikh.